Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Rabbku, yaitu Allah, mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang zahir ataupun yang batin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhwah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita mengkaji penjelasan dari kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dalam sebuah tema kajian kita, yakni kunci masuk surga. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp ataupun line interaktif di 021 823 6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Sekarang kita akan membahas satu hadis tentang keutamaan tauhid yang diambil atau diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Akhrajah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah, yang satu-satunya dan tidak ada serikat baginya, dan Muhammad itu hamba dan utusannya,
dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah dan kalimah Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan juga ruh dari Allah, dan bersaksi surga benar, neraka juga benar. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amal yang dilakukannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Inilah yang kita beri judul kunci-kunci surga. Siapa yang bersaksi tentang 5 poin, Allah masukkan orang itu ke dalam surga. 5 poin ini syahadat la ilaha illallah. Kedua, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ketiga, bersaksi Nabi Isa dengan 4 poin tentang Nabi Isa. Pertama, Nabi Isa itu hamba Allah. Kedua, utusan Allah. Ketiga, kalimah Allah. Keempat, ruh dari Allah. 4 poin tentang Nabi Isa. Dan inilah poin yang keempat. Jadi poin pertama bersyahadat la ilaha illallah. Yang kedua bersyahadat Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Ketiganya bersahadat bahwa bersaksi bahwa Isa hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah dan ruh Allah. Keempatnya bersaksi bahwa surga itu benar. Bukan ilusi, bukan hayalan. Bukan mitos, bukan cerita, bukan khurafat, tapi benar. Kelima, neraka juga benar. Siapa yang meyakini kelima poin ini, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Inilah hadis tentang 5 kunci masuk surga. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang sangat berharga. Pertama, anna tauhid min thamarihi dukhulul jannah. Faidah pertama bahwa salah satu di antara buah dari tauhid adalah masuk surga. Sebab 5 kunci masuk surga, pertama tauhid. Bersaksi tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, yang esa dan tak ada sekutu baginya. Ini tauhid. Lalu di akhir hadis ini Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Faidah kedua, isbatu sifatil kalami lillahi azza wa jalla kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Kama fi jumlah wa kalimatuhu. Hadis ini pun menerangkan tetapnya sifat kalam bagi Allah. Kalam itu berbicara, bahwa Allah berbicara dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dengan cara bicara yang tidak ada yang menyerupainya atau yang menyamainya di kalangan makhluknya. Jangankan Allah dengan manusia, manusia dengan sesama makhluk Allah yang lain, dengan binatang, semua berbicara. Tapi cara bicaranya, bahasanya, hakikatnya, alat bicaranya berbeda. Binatang satu dengan binatang lain berbeda cara berbicaranya, hakikat berbicaranya, termasuk alat bicaranya.
Apalagi Allah dengan makhluk. Allah bicara, makhluk bicara, tapi berbeda cara dan hakikat dari bicaranya. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi wajib kita yakini Allah berbicara, karena dalam hadis ini wa kalimatuhu. Isa adalah kalimah Allah. Karena itulah dari kata kalimah ini kita meyakini Allah berbicara dan pembicaraan Allah adalah kalimatnya. Dan kalimat Allah, kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah dan bukan makhluk. Karena itulah maka kita boleh berlindung kepada kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ketiga, bayanun anna Isa alaihi salatu wassalam makhlukun bi kalimatin kun. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Isa tercipta dengan kalimat kun. Kun itu maknanya jadilah, maka jadilah dia. Seperti dalam ayat surah Ali Imran 59, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah tak ubahnya seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu Allah berkata, kun, jadilah kamu, maka jadilah dia. Isa juga seperti itu. Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu, tercipta dengan kalimat kun. Isa ada ibu, tak ada ayah. Tercipta juga dengan kalimat kun. Poin keempat. Anna Isa alaihi salatu wassalam wusifa bi annahu ruhun. Walakinnaha ruhun dhata jasadin. Walidha fa innahu ya'kul wa yashrab. Hadis ini pun menjelaskan bahwa Isa disifati dengan sifat ruh. Isa itu ruh Allah. Sebab tadi disebutkan wa ruhum minhu. Isa itu ruh dari Allah. Maksud Isa ruh Allah adalah ruh milik Allah. Makhluk Allah, ciptaan Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Dalam bahasa Arab, ruhullah disebut idhafat. Bahasa kitanya kata majemuk. Satu kata disandarkan kepada kata lain. Ruh, kata. Allahi, kata yang lain. Ruh disandarkan kepada Allah. Disebut idhafat. Kata ruh yang disandarkan disebut mudhaf. Allah tempat penyandaran disebut mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih inilah yang disebut idhafat. Idhafat ada dua jenis. Ada idhafat munfasilah, ada idhafat muttasilah. Idhafat munfasilah artinya idhafat yang terpisah. Artinya kata yang pertama dengan kata yang kedua itu dua hal yang berbeda. Tidak menjadi bagian satu sama lain. Seperti umpama rumah Muhammad. Rumah dengan Muhammad idhafat. Tapi dua benda yang berbeda ini. Rumah ini Muhammad. Digabungkan rumah milik Muhammad. Rumah tidak menjadi bagian dari Muhammad. Muhammad tidak menjadi bagian dari rumah.
Seperti itu juga hamba Allah, Abdullah. Abdun diidhafatkan kepada Allah. Apa maknanya? Munfasilah, terpisah, hamba milik Allah, ciptaan Allah, bukan bagian dari diri Allah. Itu disebut idhafat munfasilah. Isa ruh Allah. Ini idhafat munfasilah. Ruh dari Allah. Ruh milik Allah. Ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Makanya di dalam hadis ini bahwa Isa adalah waruhum minhu, ruh dari Allah. Bukan bagian dari diri Allah, tapi diciptakan oleh Allah, diberikan dari Allah kepada Maryam yang kemudian menjadi Isa. Dan begitulah seluruh roh manusia. Allah di dalam surah As-Sajdah menyatakan bahwa thumma ja'alnahu min sulalati min tin wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi wa nafakha fihi min ruhihi, ketika janin sudah diproses pas waktu usia kandungan 4 bulan, Allah menyatakan wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan kepada janin ini min ruhihi, sebagian dari ruhnya, dari ruh Allah. Semua manusia begitu. Ketika janin usia 4 bulan, Allah tiupkan ruhnya, ruh Allah. Ruh Allah maksudnya ruh milik Allah, ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Seperti perkataan Baitullah, Abdullah, Khalqullah, rumah Allah, hamba Allah, ciptaan Allah, itu disebut idhafah munfasilah. Kata yang pertama bukan bagian dari kata yang kedua. Isa juga begitu. Isa adalah ruh Allah. Maksudnya ruh ciptaan Allah, milik Allah, dari Allah diberikan kepada Isa. Tapi ruh ini bukan bagian dari diri Allah, sehingga dalam diri Isa tidak boleh diyakini ada unsur ketuhanannya yang layak disembah. Tidak. Jadi hadis ini menyatakan salah satu di antara sifat Isa adalah Isa itu disebut dengan sebutan ruh Allah. Dan dia memiliki jasad. Jasadnya sama persis dengan manusia, terbuat dari tanah dan air yang kemudian dikandung secara normal. Tidak ada yang berbeda. Satu-satunya yang berbeda hanya karena tidak memiliki ayah. Tapi dikandung 9 bulan, dilahirkan dengan proses lahir yang normal dan seterusnya, dan berjasad. Makanya dia sebagai makhluk berjasad butuh apapun yang dibutuhkan oleh jasad. Butuh makanan, minuman, istirahat, dan seterusnya. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah 75, Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Al-Masih bin Maryam tiada lain kecuali seorang rasul, dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Ibunya seorang wanita siddiqah yang benar, jujur, dan selalu membenarkan ayat Allah. Kana ya'kulani ta'am. Kedua-duanya baik Isa maupun ibunya memakan makanan seperti kita. Inilah faedah yang keempat. Kelima, annahu yushtaratu fi sihhati islamil kafir idza arada ay yuslima ay yantiqa bisyahadah li'annahu qala man syahida an la ilaha illallah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa syarat
sahnya keislaman orang-orang kafir kalau dia mau masuk Islam harus mengatakan persaksiannya, diucapkan. Karena Nabi mengatakan man syahida alla ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah. Apa makna syahadah atau saksi di sini? Perkataan saksi terpakai dalam akidah dan dalam masalah hukum pidana. Seseorang yang dihadirkan sebagai saksi di pengadilan untuk kasus kejahatan umpamanya, dia harus menyaksikan, melihat apa yang dia saksikan, apa yang akan dia beritahukan. Itu dalam dunia hukum. Adapun dalam masalah akidah, makna syahadat adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang memberitahukan apa yang dia ketahuinya. Baik yang diketahui itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, atau hasil merenung berpikir. Hasil dari semua itu melahirkan informasi, pengetahuan. Lalu disampaikanlah apa yang dia ketahui. Menyampaikan apa yang dia ketahui itulah syahadah, itulah persaksian. Karena persaksian adalah menyampaikan, harus diucapkan. Syahadah mau tidak mau harus diucapkan. Karena itu tidak sah kalau orang kafir hanya syahadat dalam hati. Udah masuk Islam. Enggak, harus diucapkan. Ini yang pertama. Kedua, apa yang dipersaksikan? Karena ada orang kafir mengkritik kaum muslimin. Kalian menyaksikan apa yang tidak kalian lihat. Kalau dalam dunia hukum itu saksi palsu. Yang tidak melihat memberi kesaksian itu batal persaksiannya dan bisa dipidana. Kan gitu ya saksi palsu. Kalian bersaksi tentang Allah yang tidak kalian lihat. Tidak terjangkau Pak oleh panca indera. Itu kritikan orang kafir. Masuk akal? Tidak masuk akal. Akal orang bodoh iya, tapi akal orang cerdas enggak. Karena apa? Karena mereka keliru dalam memahami kalimat syahadat. Apakah syahadat itu berbunyi aku menyaksikan Allah bahwa dia esa? Apakah begitu? Tidak. Tapi aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Bukan menyaksikan zat Allah. Yang disaksikan bukan zat Allah tapi keesaan Allah. Aku bersaksi bahwa Allah esa. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali dia. Dari mana dia meyakini, mengetahui Allah esa? Nah, hasil menelaah ayat-ayat Allah baik yang kauniyah ataupun yang qauliyah. Keberadaan Allah dan Allah itu esa adalah sesuatu yang wajib diterima secara akal. Siapa yang tidak meyakini adanya Allah itu orang yang tidak menggunakan akal sama sekali. Akalnya nggak berfungsi. Jangankan Allah untuk umpamanya ini gelas. Kalau ada orang yang berkata gelas ini nggak ada yang bikin. Jelek aja ada dengan segelas ini, ada dengan di sini. Tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Tidak ada yang membawakan. Masuk akal? Nggak masuk akal, nggak logis, nggak realistis, nggak rasional. Nggak mungkin gelas ini ada dengan seni. Pasti ada yang bikin, walaupun kita nggak tahu siapa yang bikin, bagaimana bikinnya, di mana dibikinnya, pabriknya di mana, nggak tahu, nggak peduli. Yang penting pasti ada. Baru gelas tuh. Kalau ada orang yang mengatakan Masjid Al-Uhwah ini, Masjid Agung Al-Uhwah ini jelek ada dengan sendirinya. Nggak ada yang bikin, nggak ada yang ngurus. Ini keyakinan yang
tidak berakal. Nggak mungkin ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin nggak ada yang ngurus. Kalau nggak ada yang ngurus, ini kotor, bala, rusak, nggak nyaman kan gitu ya. Kalau keadaannya tertata, rapi, bersih, pasti ada yang ngurus. Setelah dibikin, diurus. Siapa yang bikinnya? Kita nggak peduli. Pasti ada yang bikinnya. Ini baru ini loh, baru bangunan kecil. Ini alam jagat raya yang luas, dikatakan ini ada dengan sendirinya. Ngatur sendiri selama jutaan tahun secara teratur. Mustahil, nggak masuk akal. Kalau benda kecil mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil tidak diurus, apalagi makhluk besar seperti alam jagat raya ini. Maka wajib diyakini ada yang membuat dan mengatur alam jagat raya. Siapa? Dialah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah jadi itu hasil menelaah itu disimpulkan pasti ada yang menciptakan dan yang mengatur dan yang menciptakan dan yang mengaturnya satu esa. Karena kalau dua apalagi lebih berebut nanti beda faham, ribut, berantem. Semakin banyak yang mikir yang ikut memanage semakin restan dengan clash, dengan pertengkaran. Oleh karena itulah maka dipastikan yang ciptakan, yang ngatur hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah hasil menelaah seperti itu diinformasikan. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Jadi karena persaksian adalah menginformasikan, maka persaksian itu harus berupa ucapan lisan, an-nutqu. Maka syahadat dengan makna yang umum harus mencakup 4 poin. Baru disebut syahadat. Pertama an-nutqu biha, mengucapkannya. Kalau mengucapkan ada gerakan lisan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah amalan lisan. Bukan amalan anggota badan, atau amalan hati saja, tapi lisan. Makanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi qawlu la ilaha, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pertama ada ucapan, kedua al-ilmu biha. Ilmu tentang apa yang disaksikan. Dan itu makna yang terkandung dalam la ilaha illallah. Tahu maknanya tuh. Bukan sekedar tahu terjemahannya, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Tapi aplikasinya nggak paham nggak. Kita sudah jelaskan 7 syarat la ilaha illallah. Yang ketiga al-ikhbaru biha, memberitahukan tentang isi yang disaksikan. Dan yang keempat al-ilzam bimuqtadhaha, loyal, komitmen dengan isi dari kalimat tauhid. Ini 4 cakupan makna syahadat. Pertama mengatakan, keduanya memahami maknanya, yang ketiga memberitahukan ke orang, dan yang keempat komitmen, loyal dengan isi kandungannya. Dalam arti diaplikasikan, diamalkan. Maka yang pertama mau tidak mau harus diucapkan, seperti perkataan Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib di akhir hayatnya ketika dia sedang sakit keras. Apa kata Nabi SAW? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Nabi tidak menyatakan wahai pamanku yakini Allah itu esa. Akui dalam hatimu. Enggak, tapi qul, ucapkan.
Inilah faidah yang kelima. Faidah keenam. Anna la ilaha illallah kama salaf laha ruknan nafyun wa itsbat. Wa fi hadzal hadits ta'kidun lil itsbat biqaulihi wahdah wa ta'kidun lin nafyi biqaulihi la syarikalah. Faidah keenam dari hadis ini adalah kalimat la ilaha illallah seperti yang sudah dijelaskan punya dua rukun. Rukun pertama nafi, kedua isbat. Nafi itu menidakkan, menolak, meniadakan. Dan ini terkandung dari kalimat pertama la ilaha, tidak ada ilah. Ditolak, ditiadakan, diingkari semua sesembahan lain. Nafi namanya. Yang kedua isbat illallah, kecuali Allah. Isbat itu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Lalu dalam hadis ini ditakkid, dikuatkan dengan la ilaha, dikuatkan dengan wahdah, illallah dikuatkan dengan la syarikalah. La ilaha, tidak ada sembahan yang hak. Illallah kecuali Allah, wahdahu hanya dia satu-satunya. Ini takkid untuk la ilaha. Terus la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini takkid bagi illallah. Karena itulah maka nafi dan isbat dua rukun dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah nggak boleh nyembah kepada selain Allah. Harus kufur. Allah menyatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada taghut, taghut itu kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah, itu taghut. Baik orang seperti Fir'aun, Raja Namrud, raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi, itu memaksa rakyatnya menyembah dirinya. Raja yang berkuasa pada kisah Ashabul Ukhdud, itu juga, itu taghut. Atau bangsa jin, atau benda-benda mati. Maka itu taghut. Wajib dikufuri wa may yakfur bit-taghut. Siapa yang kufur kepada taghut ini la ilaha. Wa yu'min billah ini illallah. Jadi ada nafi, ada isbat. Dan inilah kemurnian iman. Kemurnian bisa didapat pertama dengan dua cara. Pertama dibersihkan dulu dari semua kotoran yang tidak layak. La ilaha. Yang kedua ditetapkan satu-satunya sesembahan yang hak illallah. Jadi murni, nggak ada lagi selain Allah. Atau dengan kata lain takhliyah summa tahliyah. Tahliyah itu pengosongan, pembersihan dulu dari semua yang nggak layak, baru tahliyah menata atau menghiasi. Kalau kita umpamanya ada satu ruangan kamar kotor, pengap gitu ya, nggak layak huni. Kita mau merenovasi. Bagaimana yang kita lakukan? Dua. Pertama, bersihkan dulu dari semua kotoran, dari semua sampah, dari semua yang nggak layak. Cat-cat yang sudah terkelupas, dikerik. Ada mungkin noda-noda hitam, dikerok juga gitu. Semuanya dipel. Setelah bersih, baru dihias, dicat ulang. Setelah dicat ulang, nggak ada kotoran, baru ditata masuk furniturnya, tempat tidurnya, atau lemarinya, raknya, semua yang dibutuhkan ditata. Jadi pertama takhliyah, membersihkan dulu dari semua kotoran. Setelah semua bersih, tidak ada kotoran, tidak ada noda, tidak ada hal yang tak layak di dalamnya, semua dikeluarkan, baru tahliyah.
baru dihiasi, baru ditata, baru di interiornya didesain sedemikian rupa jadi bagus. Ya bersih, ya bagus, bikin kita betah. Tanpa tahliyah nggak akan ada, nggak mungkin dilakukan tahliyah. Ini ada kamar. Ya bala, kotor, cacatnya terkelupas, udah aja langsung dihias, langsung ditata. Dalam keadaan masih kotor, nggak akan betah. Jadi inilah metodologi dari menghias sesuatu. Dihias setelah sebelumnya dibersihkan dari semua kotoran dan perkara yang tidak layak. Tauhid juga begitu. Dikosongkan dulu ini hati dari semua sesembahan pengagungan kepada selain Allah. Setelah kosong, bersih, murni, baru ditetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Makanya setelah itu nggak ada lagi penyembahan, pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketujuh, faidah ketujuh. Anna kalimata la syarikalah nakirah fi siyaqin nafi fatufidul umum. Ay la yushraku billahi ahadun mahma allat manzilatuhu wa aidan tufidu umuman nafil isyraq bihi fi jami' anwa'it tauhid. Fala yushraku bihi la fi tauhidir rububiyah wala tauhidil uluhiyah wala tauhidil asma was sifat. Ketujuh, kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kalimat ini disebut kalimat nakiroh dalam konteks nafi. Nakiroh itu umum, tidak ada syarikat. Syarikat apa? Pokoknya dalam bentuk apapun, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Baik makhluk nyata ataupun makhluk gaib. Makhluk gaib seperti malaikat, seperti setan. Makhluk nyata seperti manusia, patung, batu, pohon, ataupun binatang-binatang. Nah, itu sekutu. Jadi nakiroh maknanya umum. La syarikalah, tidak ada sekutu. Apapun bentuknya dalam konteks nafi. Nafi itu dalam bahasa kita disebut kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata-kata tidak, gitu kan. La syarikalah, tidak ada syarikat. Ini kalimat nafi. Karena mengandung kata-kata tidak. Dan menggunakan isim nakirah, syarika. Maka maknanya adalah umum dalam dua hal. Pertama, Allah tidak boleh disekutukan dengan sesuatu pun setinggi dan seagung, sehebat apapun sesuatu tersebut. Ada makhluk Allah yang besar, yang agung, yang hebat dan dahsyat. Ada banyak. Makhluk-makhluk angkasa luar dalam pandangan kita dahsyat. Langit, bumi, bintang, bulan, matahari, dan seterusnya. Terus malaikat. Malaikat dahsyatnya luar biasa, baik ukuran, kekuatannya, semuanya. Terus makhluk Allah yang paling besar yaitu Arsy, dahsyatnya luar biasa. Agungnya luar biasa. Tapi seagung apapun, sehebat apapun, nggak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya makhluk tak sebanding dengan keagungan Sang Pencipta yang menciptakan semuanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama. Jadi dinafikan, ditiadakan sekutu bagi Allah apapun bentuknya, sehebat apapun. Baik makhluk hidup seperti para malaikat, jin ataupun manusia dan binatang, ataupun benda mati seperti Arsy, seperti langit, bumi, apalagi batu-batu yang kecil, pohon-pohon yang kecil, nggak layak jadi sekutu bagi Allah. Dan yang kedua, tidak boleh Allah disekutukan dari tiga aspek. Aspek rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya.
Ada orang yang menyatakan ini tauhid. Katanya tauhid satu, tapi ada tiga. Serupa dengan trinitas. Kan ada yang begitu ya. Kenapa ada yang menyimpulkan begitu? Karena dia nggak paham apa trinitas, nggak paham apa tauhid yang tiga ini. Tauhid. Makanya kesimpulannya keliru, salah. Ya jauh kalau trinitas ada tiga oknum yang dianggap Tuhan yang dengan tiga wujud yang tiga-tiganya disembah. Kalau tauhid itu Allahnya satu tapi diesakan dalam tiga hal. Dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bendanya satu. Jangan sampai kayak orang kafir. Melihat kepada keyakinan umat Islam. Katanya umat Islam monotheism. Bertuhan satu. Tapi kok Tuhan ada 99 yang namanya Asmaul Husna. Kenapa orang kafir bisa menyimpulkan Tuhan kaum muslimin ada 99, Asmaul Husna 99. Kenapa mereka menyimpulkan begitu? Karena bodoh tentang maksud dari Asmaul Husna. Kita jawab Asmaul itu nama-nama bagi Allah. Allahnya satu, namanya banyak gitu. Sama dengan ini. Allah katanya harus ditauhidkan, diesakan. Tapi ada tiga. Kenapa mereka menyimpulkan? Karena bodoh tentang makna tauhid ini. Allahnya satu dan Allah wajib dianggap satu dalam tiga aspek. Aspek rububiyah, Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur semua hidupkan. Itu satu-satunya Allah. Ini disebut mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah. Kedua, dari aspek uluhiyah, Allah harus disembah satu-satunya, nggak boleh nyembah ke yang lain. Disebut mentauhidkan Allah dari aspek uluhiyah. Ketiga, asma dan sifat Allah. Sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk lain. Ditauhidkan dalam ini. Kalau tidak diakui tiga ini berarti Allah tidak esa gitu dalam tiga aspek ini gitu. Oh, Nabi, para sahabat, para ulama salaf tidak membagi tauhid menjadi tiga bagian. Ini bid'ah dhalalah. Karena katanya begitu. Maksud mereka ingin menyudutkan tiga tauhid ini. Tanpa sadar mereka mengkritik seluruh kaidah yang dirancang oleh para ulama dalam setiap cabang atau disiplin ilmu syar'i. Nabi tidak pernah membagi hadis menjadi hadis mutawatir atau ahad, sahih, dhaif, hasan atau maudhu. Kan di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada gitu ya. Sama dengan mengkritik para ahli tajwid yang menyatakan kalau nun mati atau tanwin ada hukumnya menghadapi huruf-huruf hijaiyah ada 4. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Nabi para sahabat tidak pernah membagi itu kan gitu ya. Sama dengan mengkritik para ahli usul yang melahirkan kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalla dalilun ala amrihi. Pada asalnya ibadah itu semuanya haram kecuali kalau ada dalil yang merintahkan. Ini untuk urusan ibadah. Untuk urusan dunia al-aslu fil amri al-ibahah. Pada asalnya semua urusan dunia boleh illa ma dalla dalilun ala nahi kecuali kalau ada dalil yang melarangnya baru jadi haram. Ini kaidah. Siapa yang bikin? Ulama. Nabi dan para sahabat nggak ada kaidah itu di zaman itu. Apakah bid'ah? Sama dengan mengkritik para ulama ahli nahu. Para ulama ahli nahu menyatakan bahwa ada marfu'atul asma, ada isim-isim yang dirafa'kan, ada 7 kalau menurut Jurumiyah. Ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, naibul fa'il, isim kana, akhwat inna, at-tawabi gitu. Apakah Nabi dan para sahabat ahli surga membagi itu? Enggak. Apakah itu bid'ah? Semua kaidah yang dilahirkan, dibikin oleh para ulama, diambil dari ayat dan hadis. Dirumuskan untuk apa? Memudahkan dalam memahami, dalam belajar, dalam mengajar.
Metodenya bebas, sesuai dengan keahlian mereka. Sekarang tata cara membaca Al-Quran aja beda-beda rujukannya, bukunya, caranya. Ada yang dengan Iqra, ada yang dengan Qiraati, ada yang dengan Tuhfatul Ahfal. Beda-beda kan? Rumusan. Apakah buku Iqra bid'ah? Ada di zaman Nabi SAW. Apakah Qiraati bid'ah? Apakah Tuhfatul Atfal bid'ah? Nggak ada di zaman Nabi SAW. Itu dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan orang. Mengajar dan belajar. Tata cara baca Al-Quran yang benar. Hasilnya sama. Apakah orang yang belajar dengan Iqra dengan yang belajar Qiraati hasilnya cara bacanya beda? Sama semuanya ya. Cuma metodologi dan silabusnya aja yang berbeda gitu ya. Dalam ilmu nahu kita ada kitab Matan al-Ajurumiyah, ada Imriti, ada umpamanya Alfiyah, ada Jami'un Durus, ada Al-Arabiyah Linnasyin. Beda-beda isinya, metodologinya, silabusnya, kurikulumnya beda. Hasilnya sama. Bahasa Arab yang dilahirkan dari semua metodologi itu sama. Nah begitu juga dalam mempelajari tauhid, para ulama merumuskan dengan rumusan yang berbeda. Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi 2, bukan 3. Tauhid yang pertama adalah tauhid al-ilmi. Yang kedua tauhid at-talab wal qasad. Al-ilmi itu 2, yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Al-qasad wa talab yaitu tauhid ar-rububiyah. Itu metodologi yang berbeda, tapi untuk menjelaskan dan memahami tauhid secara benar. Karena itulah maka mengkritik tauhid dengan menyatakan nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat, tidak diyakini oleh Nabi, tidak diyakini oleh sahabat, sama dengan tidak ada hadis sahih, dhaif, hasan, maudhu, tidak ada umpamanya marfu'atul asma'i, tidak ada iqlab, tidak ada idhar, tidak ada idgham, tidak ada ikhfa dalam ilmu tajwid, karena semua itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengkritik seluruh disiplin ilmu dengan kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Padahal hakikat dari ilmu itu di zaman Nabi dan para sahabat ada, cuma belum dirumuskan seperti dalam ilmu tajwid. Di zaman Nabi ada idhar, adakah iqlab, ada ikhfa, ada idgham. Prakteknya sudah ada. Mana contohnya? Man amana. Itu idhar. Di zaman Nabi sudah ada dibaca demikian. Nun mati menghadapi huruf idhar. Menghadapi huruf hamzah. Cuma saat itu belum disebut idhar. Kenapa para ulama terkemudian mengistilahkan dengan istilah idhar? Untuk memudahkan belajar dan mengajar. Adakah ikhfa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan idgham? Ada. Mana idgham contohnya umpama miwarai umpamanya. Nun mati menghadapi nun, itu idgham. Idgham lalu ada 2, gunnah dan bi gunnah dan bila gunnah. Ada hurufnya yang berbedaan. Baju di toko, ingat kan? Baju di toko gitu. Itu huruf-huruf idgham. Prakteknya sudah ada, cuma istilahnya belum, rumusannya belum. Belakangan dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan dalam belajar dan mengajar. Apakah mubtada ada nggak di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Tidak ada awamil sebelumnya di awal kalimat. Alhamdulillah. Makanya dibaca du, tidak boleh da atau di. Kenapa? Karena dia mubtada. Apa mubtada? Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Ketentuannya mubtada harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Karena dia isim mufrad. Maka dibaca alhamdulillah. Cuma saat itu belum disebut mubtada. Dan begitulah seterusnya. Demikian juga tauhid.
Para ulama yang merumuskan tauhid. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim ada 2, sebagian lagi ada 3. Tapi maknanya sama. Yang 2 ini, yang pertama mencakup rububiyah dan asma wa sifat. Sebab itu ilmi, hanya teori. Allah pengatur, pencipta, pemberi rezeki gitu. Terus nama-nama Allah dan sifatnya ini. Adapun yang kedua, at-talab wal qasad, ini tauhid uluhiyah. Tauhid talab wal qasad itu yang dituntut dan yang dimaksud. Mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat dan dalam hal rububiyah dengan maksud Allah lah satu-satunya yang hanya boleh disembah. Jadi pembagian tauhid menjadi 3, rumusan para ulama, dan tidak semua sepakat ada 3, ada yang menyatakan 2. Tapi hasil akhirnya sama. Intinya Allah wajib diesakan, ditauhidkan dalam 3 poin ini. Sama dengan orang berbeda ketika belajar nahu. Kalau yang belajar melalui jurumiyah, berbeda dengan melalui alfiyah, berbeda dengan melalui imriti, berbeda dengan al-arabiyah linnasyin, atau berbeda dengan baina yadaik, atau berbeda dengan al-arabiyah li natiqina bi ghairiha, li ghairi natiqina biha. Banyak. Berbeda dengan durusul lughah. Semuanya berbicara tentang nahu. Isinya beda-beda karena metodologi berbeda, silabus berbeda, tapi kesimpulan akhirnya sama. Seperti itulah ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-8. Anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusifa bil ubudiyah war risalah kama wusifa bidzalika Isa bin Maryam. Fayufadul insan bifaidatin wahiyya alla ifrat wala tafrid fi haqqir rusul. Fahum rusulun lahum manzilah min haitsu risalah lakinnahum ibadullah wa la yajuzu ayyurfa'u fawqa manzilatihim. Hadis ini menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW disifati dengan sifat ubudiyah. Beliau hamba. Juga disifati dengan risalah, beliau Rasul. Nabi, hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba Allah berarti dia memiliki sifat ubudiyah, dia beribadah kepada Allah. Sebagai Rasul beliau disifati dengan risalah, membawa risalah. Seperti juga Isa bin Maryam. Maka dari poin ini difahami seorang Rasul, seorang Nabi, pada diri mereka berlaku 2 kaidah. La ifrat wa la tafrid. La ifrat tidak boleh lebay, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Melebihi kedudukan yang sebenarnya. Sampai dimintai doa, sampai disujudi, sampai disembah. Enggak. Oh, bukankah dulu Nabi Adam sujud, para malaikat sujud kepada Adam? Iya, itu zaman baheula. Syariat zaman itu boleh, bahkan diperintahkan. Waktu Nabi Yusuf juga sujud kepada ayahnya untuk menghormat. Saudara Yusuf sujud kepada Yusuf untuk menghormat. Syariat di zaman itu boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad dilarang, tidak boleh lagi. Sampai Nabi menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Kalau aku boleh menyuruh orang untuk sujud ke orang lain, para wanita aku perintahkan untuk sujud ke suami. Saking agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena enggak boleh, enggak. Beliau enggak merintahkan. Maka bersujud dalam rangka menghormat tidak musyrik. Kalau dalam rangka menghormat tapi maksiat. Karena melanggar perintah Nabi SAW. Kalau bersujud dalam rangka mengagungkan, dalam rangka menyembah kepada selain Allah, maka musyrik. Ya. Jadi tidak boleh ifrat. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengagungkan para nabi. Tapi wala tafrid. Tidak boleh
kurang di dalam mengagungkan, menunaikan hak para nabi. Boleh mereka diagungkan sebatas yang dibolehkan. Tidak boleh melebihi yang dibolehkan. Karena itulah status mereka sebagai para rasul wajib diagungkan melebihi pengagungan kepada orang biasa, tapi tidak boleh melebihi batas yang ditoleransi oleh syariat. Sebagai hamba Allah, mereka itu tidak boleh diagungkan. Sebagai rasul tidak boleh direndahkan, dihinakan, atau dianggap sama dengan hak sesama manusia, tapi sebagai hamba Allah mereka tidak boleh diagungkan melebihi yang semestinya. Maka kata-kata abduhu, Muhammad adalah hambanya, ini bantahan kepada orang-orang yang mengkultuskan beliau melebihi yang semestinya, dan kalimat beliau sebagai Rasul Allah bantahan terhadap orang yang menyamakan beliau dengan orang biasa. Karena itulah maka para ulama berkata, huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Nabi itu hamba yang tidak boleh disembah, tapi beliau juga rasul yang tidak boleh didustakan. Poin yang ke-9. Anna makna syahadata anna Muhammadar Rasulullah maknahu ma dzakarahul muallif fi usulil thalatha. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa jazara wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Adapun makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah mentaatinya dalam perintahnya, membenarkan semua berita yang berasal darinya, menjauhi semua larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawanya. Jadi ada 4 poin kandungan makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 4 poin ini poin pertama mentaati semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangan-larangannya. Yang ketiga, membenarkan semua berita informasi dari dirinya mau masuk akal mau tidak. Emang ada hadis Nabi yang enggak masuk akal? Banyak, baik zaman baheula ataupun zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang beliau menjelaskan ada nanti keluar Dajjal. Dajjal ini enggak masuk akal. Cuma 40 hari, tapi hari pertama lamanya setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, hari keempat sama dengan hari-hari biasa. Dajjal itu bisa memerintahkan langit untuk menahan atau menurunkan curah hujan. Bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan binatang ternak untuk menghasilkan susu atau tidak. Itu Dajjal tuh. Masuk akal? Enggak masuk akal. Dajjal punya api dan air. Yang kelihatan api adalah air, yang kelihatan air adalah api. Dajjal bisa membunuh orang lalu menghidupkannya kembali. Nggak masuk akal. Tapi itu hadisnya sahih. Hadis-hadis tentang Dajjal mencapai mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis yang menceritakan tentang Dajjal. Mutawatir. Wajib untuk kita yakini. Jadi semua informasi dari beliau wajib untuk kita benarkan. Itu poin ketiga. Poin keempatnya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Nggak boleh cara menyembah Allah dengan cara yang kita adopsi dari agama lain, diadopsi dari kultur, budaya, adat, kebiasaan, atau dirumuskan oleh kita sendiri, oleh perasaan dan akal. Pasnya nyembah Allah yang pas tuh sesuai dengan hati gini. Nah, itu nggak boleh. Jangankan Allah atau kita aja, kita ya. Nyuruh orang harus sesuai dengan keinginan kita.
Kita mau jahit baju, ini ukuran sekian, warnanya begini, terus potongannya begini. Si tukang jahit improvisasi itu, istihad. Kalau gini kurang bagus ditambah begini. Ini potongan begini kayaknya kurang trendy sekarang, diubah. Setelah selesai distorkan ke kita. Terkejut kita. Kok nggak sesuai dengan pesanan saya. Tapi ini lebih bagus, Pak. Menurut kamu lebih bagus. Menurut saya enggak, gitu kan. Apa yang terjadi? Enggak dibayar. Balikin, ganti dengan kain baru. Kan gitu. Nih bos nih, ke sekretarisnya. Bikin surat. Fontnya 12 ya. Tipe hurufnya romans. Marginnya atas bawah 3, kiri kanan 2. Spasinya 1,5. Nih, si sekretaris ini istihad sendiri. Ini untuk siapa Pak? Untuk rekan saya usia 70 tahun. 70 tahun tuh bolor nih. Akhirnya fontnya dipergede 15. Spasinya asalnya 1,5 jadi 2. Terus marginnya asalnya atas bawah 3, kiri kanan 2, ini mubadir kertas. Akhirnya 1 semua gitu ya. Terus di bold semua biar jelas karena yang akan bacanya orang tua. Terus setelah itu selain di bold, di apa lagi? Pokoknya begitu, distorkan ke kita sebagai bos. Nih bos, lebih baik daripada pesanan bos. Kira-kira bagus, naik jabatan. Apa begitu? Enggak, dipecat. Kamu enggak sesuai dengan pesanan. Tapi ini lebih bagus bos. Lebih bagus menurut kamu. Menurut saya tidak. Bukannya dapat promosi malah minimal di SP. Bisa dipecat ya. Itu keinginan kita. Sekarang Allah menetapkan manusia menyembah dirinya dengan cara gini nih. Caranya melalui utusannya. Salat kalian seperti salat utusanku ini. Saum, haji, umrah gitu. Kita beristihad kayaknya lebih pas kalau ditambah, dikurang, dirubah. Kita aja marah apalagi Allah Azza wa Jalla ya. Jadi 4 poin kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama, melaksanakan semua perintahnya. Kedua, menjauhi larangannya. Ketiga, membenarkan semua berita informasi darinya. Yang keempatnya, beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawanya. Dengan cara-cara ibadah yang dicontohkannya. Ya. Ikhwah sekalian, cukup sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 dan juga interaktif melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, bagi kita Ustaz yang telah bersyahadat namun tidak memahami syahadat ini sebagaimana tadi penjelasan, apakah berarti kita tidak memiliki kunci surga Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau orang tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang 7 yang kemarin kita jelaskan. Dia mengucapkan syahadat tapi tidak tahu ilmunya dan seterusnya. Apakah dia
tidak memiliki kunci surga? Jawabannya punya. Tapi ibarat kunci, giginya itu patah sebagian. Setiap kunci kan ada gigi-gigi kunci ya. Baru dengan gigi itu bisa membuka. Kalau giginya patah sebagian bisa membuka? Tidak bisa membuka. Karena itulah ketika seorang ulama ditanya, kenapa para ahli maksiat ke neraka terlebih dahulu, padahal mereka sudah mengatakan la ilah. Alaisa miftahul jannati la ilaha illallah. Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Kenapa orang sudah mengatakan la ilaha illallah ke neraka dulu karena dosa-dosanya? Apa jawab ulama ini? Bala, benar. Walakin likulli miftahin asnan. Faman lahu miftahun lahu asnan yaftahil jannah. Faman lam fa illa fala. Ya, tapi setiap kunci itu ada gigi-giginya. Siapa yang punya kunci dengan gigi yang lengkap, dia bisa masuk atau membuka pintu surga. Tapi siapa yang tidak, dia nggak akan bisa memasuki surga, nggak akan bisa membuka pintu surga. Apakah artinya dia itu neraka selamanya? Tidak. Selama dia muslim, segede apapun dosanya, pada akhirnya tetap ke surga. Tapi tidak langsung ke surga. Karena kekeliruannya, kesalahannya, menyimpang dari salah satu isi kandungan tauhid, dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan cara mungkin dimasukkan dulu ke dalam neraka selama waktu yang sesuai dengan kadar dosanya. Makin dikit dosanya, makin sebentar. Makin lama dan gede dosanya, makin lama makin dahsyat. Sampai dosanya lunas oleh azabnya, baru dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Mohon maaf, terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar nomor interaktif kami di 0218236543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali terlebih dahulu dari Ibu Hair di Tangerang. Afwan Ustaz, menyimpang dari tema, bagaimana cara menghilangkan sakit hati kepada saudara kandung Ustaz? Karena sampai saat ini saya masih selalu dizolimi oleh saudara. Dalam hati tidak mau lagi menyambung silaturahim, tapi kadang ingat faedah dari silaturahim. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Oh ya, sebelum menjawab pertanyaan ini ada koreksian dari pendengar di sini. Saya tadi menyebut baju di toko sebagai huruf idgham. Padahal qalqalah ya. Iya, terima kasih kepada yang mengoreksi. Ini lebih saya sukai daripada bertanya ya. Nanti koreksiannya juga harus nyebar, jangan sampai ini digoreng sampai gosong. Tajwid aja nggak paham. Baju di toko itu huruf qalqalah. Kalau huruf idgham, yanmu ya, ya, nun, mim, waw itu untuk bigunnah. Tapi kalau untuk bila gunah lam dan ro yarmaluna. Ingat lagi dulu waktu muda belajar mengajar tajwid dengan isinya, sekarang udah lama nggak buka-buka jadi keliru sedikit afwannya. Jadi baju di toko adalah huruf apa? Qalqalah. Bukan huruf idgham. Idgham itu yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw dan nun. Itu idgham secara keseluruhan. Kalau dirinci bila guna.
lam ra, kalau bi gunnah yanmu. Jazakallahu khairan. Kita ke pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati ketika dizolimi? Baik oleh saudara kandung atau oleh teman atau bahkan oleh orang lain yang tidak dikenal. Kita di jalan senggolan sedikit, wah dihina luar biasa gitu. Ada orang gitu? Ada. Atau sakit hati oleh bos, oleh bawahan. Sakit hati oleh pemerintah. Ada rakyat yang sakit hati oleh pemerintah karena dizalimi? Bukan ada, banyak mungkin ya. Bagaimana caranya menghilangkan itu sehingga tidak dendam? Ya, pertama jangan ingat-ingat kezaliman dia, tapi ingat keuntungan dari dizalimi oleh orang lain. Keuntungannya banyak, ruginya satu. Apa ruginya? Sakit hati, hanya itu aja. Tapi sakit hati ini bisa kita atasi dengan mengingat keuntungan. Coba seorang buruh bangunan. Dia itu bekerja seharian, kadang lebih dari 8 jam. Istirahat sebentar, sholat zuhur dan makan. Seharian bekerja di tengah teriknya matahari, kadang kalau bangunannya tinggi harus naik bergelayutan, beresiko jatuh gitu kan. Capek enggak? Ya bingit lah capeknya ya. Cangkel, gosong lagi kulit. Mau enggak dihentikan? Besok kamu berhenti aja, kasihan capek. Senang apa sedih? Sedih. Kenapa dia besoknya datang lagi, walaupun capek lelah? Karena yang dia pikirkan hari Sabtu dapat Soekarno-Hatta beberapa lembar. Warna merah tuh, yang alus-alus tuh. Membayangkan itu semangat. Besoknya kerja lagi, capek, lelah, cangkel, pegal. Enggak diperhitungkan. Nanti dapat Soekarno-Hatta di hari Sabtu. Bisa masak, jajan, sekolah anak, itu yang membuat dia semangat. Kalau itu bisa kita lakukan untuk urusan dunia, kenapa nggak bisa kita lakukan untuk urusan akhirat? Kita dihina, dibully, dizolimi, jangan pikirkan sakit hatinya. Kalau si tukang tadi memikirkan capeknya, lelahnya, gosongnya, panasnya gitu, pasti berhenti di tengah jalan. Tapi kenapa dia nggak berhenti? Yang dia pikirkan keuntungannya, dibayar. Jadi pikirkanlah keuntungan dari dibuli dan dizalimi orang. Ketika orang menghina, memusuhi, membenci, apa keuntungan kita? Dosa gugur. Walaupun kita tidak tobat dari dosa itu, tidak istighfar atas dosa itu, maka dosa itu gugur dengan diberikan musibah. Apapun bentuk musibahnya. Kesedihan, keresahan, kegelisahan, kekesalan, gitu ya, kelelahan, itu menghapus dosa. Kedua, dapat pahala kesabaran yang sangat banyak. Tidak dihitung dengan angka. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ketiganya, orang yang dizalimi doanya makbul. Doakan. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi dizalimi orang itu bisa kena doa kita kepada dia. Yang keempatnya, kemuliaannya, keagungan orang itu dalam pandangan Allah itu meningkat. Dia lebih mulia, lebih diangkat kemuliaannya oleh Allah daripada sebelumnya. Kelimanya, nanti setelah berlalunya kezaliman orang, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Tinggal tunggu dua kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Ada optimisme.
Jadi jangan fikirkan kejahatan orang, kezaliman, bulian orang, fikirkan keuntungan yang lahir dari hal itu. Insya Allah kita akan tersenyum keberuntungan. Merasa untung dizalimi karena apa? Karena Allah memberikan banyak yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak dizalimi. Ya. Begitu kiat untuk menghilangkan sakit hati. Wallahu a'lam. Terakhir ya Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kembali kita akan coba angkat dari line telepon yang sudah mencoba untuk masuk. Silahkan. Iya. Silahkan, sudah masuk. Baik. Tampaknya tidak tersambung suaranya dengan baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali dari Bapak Andi di Kalideres. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat di musola di area makam Ustaz, yang berdiri di atas makam lama? Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Tidak boleh membangun bangunan apalagi untuk ibadah di atas makam. Kalau tidak boleh, terlarang, tidak boleh juga kita untuk sholat di sana. Di bawahnya ada makam yang belum dipindah, kecuali kalau sudah dipindah. Masjid Nabawi itu dulunya makam orang-orang musyrik ketika masih menjadi tanah. Lalu oleh Nabi SAW digali, setelah bersih lalu dibangun masjid di sana. Boleh, kalau sudah bersih dari makam. Tapi kalau ada makam di sana lalu kita mendirikan bangunan, maka tidak boleh. Kalau tidak boleh membuat musola masjid di atas makam, maka tidak boleh juga sholat di dalamnya. Para ulama ikhtilaf, apakah kalau sholat di sana sah ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama lagi menyatakan tidak sah dan harus diulang di tempat yang tidak ada kuburan di dalamnya. Ini kalau tempat sholatnya itu berupa tempat sholat khusus berupa masjid ataupun musholla. Adapun kalau di rumah ada kuburan, boleh nggak sholat di rumah tersebut? Boleh, selama tidak menghadap ke kuburan langsung. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya ada 3 kuburan. Kuburan Nabi SAW, lalu Abu Bakar, lalu Umar. Seumur hidup beliau di sana dan sholat di sana. Tapi dengan tidak menghadap ke arah kuburannya. Ketika Nabi dan Abu Bakar dikuburkan di sana, Aisyah berani membuka auratnya di dalam kamarnya ketika nggak ada laki-laki. Ketika Umar dikuburkan, maka selama itu beliau tidak berani membuka auratnya karena ada kuburan Umar di sana. Apakah beliau sholat di kamarnya? Iya, walaupun di sana ada kuburan. Jadi berbeda hukum sholat di masjid yang ada kuburan, musola yang ada kuburan dengan di rumah yang ada kuburannya ya. Selama tidak menghadap ke kuburannya maka dibolehkan kalau itu bukan musola dan bukan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan
Untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga kebersamaan kita di sore hari ini membawa ilmu yang bermanfaat. Dan Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala ini di setiap hari Jumat sore pukul 16 sampai dengan selesai. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM.